3 tahun 2002 tentang IKN atau Ibu Kota Negara yang diistilahkan Ibu Kota Negara Nusantara. Saya sampaikan bahwa 2 tahun yang lalu mulai muncul opini-opini tentang itu sebelum pandemi lah, dan ekspektasi kita, harapan kita masyarakat Kaltim tentunya sangat besar. Dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 ini bukan opini lagi tentunya. Ini semacam legal yuridis formal bahwa memang wilayah Kalimantan Timur ini sudah menjadi ibu kota negara. Kalau saya mau mengatakan bahwa kita ini sebenarnya kejatuhan durian kalau saya mengatakan gitu ya. Walau ide tentang pindah ibu kota negara ini sejak dulu ya, memang saja konon ceritanya sejak Soekarno memang sudah ada pernah ide. Bahkan dalam sejarah bangsa kita ini kan ibu kota negara itu sudah pindah 2 kali Pak. Pernah di Sumatera, pernah di Jogja. Di Bukit Tinggi ketika negara dalam keadaan darurat waktu diserang oleh agresi Belanda kan itu pindah ke Sumatera Pak. Dari Jogja pindah ke Sumatera. Jadi sejarah tentang itu soalnya, apalagi kalau kita melirik misalnya mancanegara, itu kan banyak negara yang banyak negara yang sudah memindahkan dan itu berhasil, walau ada juga yang gagal. Nah, kita masyarakat Kalimantan Timur ini saya pikir ya pasti harus mendukung lah, paling tidak saya punya tulisan tentang itu bahwa paling tidak misalnya di Kukar ini kita harus merespon inti. Dan kalau kita sering mengatakan bahwa kita jangan-jangan jadi penonton, itu tidak harus seperti itu ya. Kita bisa mempersiapkan paling tidak misalnya sumber daya manusia kayak apa kita persiapkan di Kukar ini, karena bagaimanapun juga dengan pindahnya IKN ini kan konfigurasi kekuasaan politik pasti bergeser secara signifikan. Tentunya ini persiapan sumber daya harus, dan masa orang-orang luar yang akan mengisi itu kan tidak mungkin. Ya paling idealnya ya kita ini lagi. Situlah saya pikir kemarin di tulisan saya mengusulkan, saya merekomendasi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Pasir Panajang harus mempersiapkan sumber daya manusianya, dalam arti mungkin lebihnya PNS-PNS kalau bisa tingkatkan pendidikannya gitu. Tingkat pendidikan apalagi di Kutai Kartanegara ini, karena bagaimanapun juga ini nanti konfigurasi kekuasaan kan bergeser ke sini, dan itu sangat signifikan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Dan kembali lagi tidak mungkin kan masa orang-orang luar semua datang mengisi itu Pak. Ya kan kita apa kerja kita di sini ya. Itu saya sudah usulkan ke pemerintah daerah Pak, seperti itu. Kalau kita sih melihat kan gini Pak, kalau kita membaca konsideran dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 ini kan, latar belakang dibuatnya pindahnya ibu kota ini kan itu ada kaitannya dengan tujuan negara kita. Di dalam alinea keempat Undang Dasar 45 positif kan jelas di sana bahwa ibu kota ini dalam rangka bagaimana mencapai tujuan negara kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. Jadi pindahnya ibu kota ke Kutai ini kan ini memotivasi kita untuk bisa ya bagaimana tujuan negara, tujuan kita benar kita bisa. Dan itu kalau itu pindah ke daerah kita kan kita yang lebih, saya pikir kita akan yang lebih terdepan lah untuk mendapatkan itu, meningkatkan kesejahteraan. Sehingga kalau kita juga melihat pasal-pasal seluruhnya itu kan ada kaitannya dengan misalnya asas keadilan, bagaimana misalnya ibu kota negara ini sebagai garda terdepan dalam bagaimana pengembangan ekonomi ke depan. Saya pikir hal-hal seperti inilah yang kita persiapkan untuk Kutai Kartanegara ini. Tinggal mempersiapkan diri kita, terutama Pemda Kutai Kartanegara maupun Pasir, apa yang bisa kita lakukan dengan adanya IKN pindah ke sini. Dan itu pasti terkait juga dengan tujuan-tujuan ke depan dan program-program apa ke depan yang akan dilakukan oleh badan otorita IKN ini, sehingga ya itu bisa berkoordinasi lah katakanlah gitu Pak. Itulah sebenarnya Pak, bahwa saya tadi sudah sampaikan secara konstitusi kan bahwa pembentukan suatu daerah khusus maupun wilayah di dalam bingkai NKRI ini kan harus dibuat dengan undang-undang ya. Walau undang-undang ini kan bukan harga mati seperti Al-Quran yang tidak bisa dirubah. Jadi saya pikir ya mereka teman-teman
katakanlah undang-undang ini mau tidak mau itu sudah disahkan, ya berarti sudah berlaku pada kita. Tapi ya istilahnya dari sisi bagaimanapun juga suatu barang kan tidak ada yang sempurna. Disitulah mungkin memungkinkan memang bisa kita uji, dan secara teori memang yang bisa merubah suatu produk perundang-undangan itu ya yang membuatnya, dalam hal ini Presiden dan DPR. Kemudian yang kedua bisa juga itu dilakukan dipaksa oleh lembaga lain, misalnya Mahkamah Konstitusi. Ketika misalnya suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan ya yang menentukan itu Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa ini memang ada kesalahan, itu mengharuskan nanti pembuatnya untuk merubahnya. Jadi itu yang dilakukan teman-teman, saya kira wajar-wajar aja. Tapi saya malah berpikirnya tidak ada kedepannya. Saya pikir kalau saya sih secara pribadi melihatnya memang masih beberapa poin di dalam undang-undang itu yang memang harus direvisi. Tapi jangan berpikir bahwa akan dicabut. Saya pikir itu sangat jauh kalau itu. Tapi kalau revisi sih iya, saya juga secara pribadi melihatnya begitu.